Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Nafsanisya, NIM 048, mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang min mapping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di sini saya ingin menjelaskan yang terlebih dahulu, yaitu asas penataan ruang dan tujuan penataan ruang. Dalam bab ini menjelaskan tentang penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan atas asas-asas pembangunan atau berlaku dalam NKRI. Asas penataan ruang yang pertama itu keterpaduan, B. keselarasan, dan keseimbangan. C. Keberlanjutan. D. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Yang E. Keterbukaan. Yang F. Kebersamaan dan kemitraan. Yang G. Perlindungan kepentingan umum. Yang H. Kepastian hukum dan keadilan. Yang I. Akuntabilitas. Tujuan dari penataan ruang. Yang pertama itu terwujudnya keharmonisan, terwujudnya keterpaduan, dan terwujudnya perlindungan. Selanjutnya itu membahas tentang klasifikasi penataan ruang. Dalam bab ini menjelaskan tentang penataan ruang yang dilakukan berdasarkan atas pengklasifikasian sistem fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, dan kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Menurut pasal 5, yang pertama itu sistem nilai dan sistem internal perkotaan. Yang kedua, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang ketiga, penataan ruang wilayah nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten dan kota. Yang keempat, penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Yang kelima, penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan kota. Selanjutnya, menjelaskan tentang tugas dan wewenang. Di sini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan kemakmuran terhadap rakyat lewat upaya dan proses penataan ruang. Sedangkan wewenang pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat, yang diberikan kepada masing-masing pemerintah provinsi yang kemudian dilanjutkan lagi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penataan ruang mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota. Teman-teman bisa baca tugas dari penataan ruang itu pada pasal 7. Sedangkan tentang wewenang, teman-teman bisa baca di pasal 8 tentang pemerintah pusat, pasal 10 tentang pemerintah provinsi, pasal 11 tentang pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, pengaturan dan pembinaan penataan ruang. Pengaturan Peru. Di sini menjelaskan tentang seluruh kegiatan penataan ruang yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengaturan Peru itu penetapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan penataan ruang menurut pasal 13 ayat 2, yang pertama itu koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, B. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang, dan C. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, D. Pendidikan dan pelatihan, yang F. Penelitian dan pengembangan, F. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, G. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat, yang H. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan penataan ruang.
Di sini menjelaskan penataan ruang, pemrosesan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penataan ruang kawasan perkotaan, penataan ruang kawasan pedesaan. Menurut peraturan pemerintah, teman-teman bisa baca mungkin di pasal 14 ayat 7. Pasal 14 ayat 7. Selanjutnya pasal 13. Yang pertama itu rencana tata ruang wilayah nasional pada pasal 19 sampai pasal 21. Yang kedua rencana tata ruang wilayah provinsi pasal 22 sampai 24. Dan yang ketiga rencana tata ruang wilayah kabupaten kota pasal 25 sampai 31. Itu terdiri dari ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Selanjutnya, pengawasan penataan ruang. Pengawas dalam bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya kegiatan penataan ruang demi tercapainya hasil dan tujuan yang diinginkan. Isi dari pasal 55, tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, satu pengawasan terhadap kinerja pengaturan, yang kedua pembinaan, yang ketiga pelaksanaan penataan ruang. Terus dibagi lagi menjadi 3, tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lengkapnya pada pasal 55. Terus hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Di sini menjelaskan tentang kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penataan ruang serta ikut dalam upaya pelaksanaan kegiatan penataan ruang. Yang pertama itu hak. Menurut pasal 60, yang pertama itu A. Mengetahui rencana tata ruang. B. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. C. Memperoleh penggantian yang layak. D. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Yang E. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan. Yang F. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan atau pemegang izin. Yang kedua itu peran masyarakat. Menurut pasal 65, yang pertama itu A. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Yang B. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang. Yang C. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban menurut pasal 61. Yang pertama, menaati rencana tata ruang. Yang B. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang. Yang C. Mematuhi ketentuan ditetapkan. D. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 61 memiliki sanksi administratif. Sesuai pada pasal 63 dijelaskan yang pertama itu peringatan tertulis, yang B penghentian sementara kegiatan, yang C penghentian sementara pelayanan umum, yang D penutupan lokasi, yang E pencabutan izin, yang F pembatalan izin, yang G pembongkaran bangunan, yang H pemulihan fungsi ruang, dan yang I denda administratif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.